السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk melanjutkan kajian kita. Semoga ini menjadi tanda-tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan taufik dan hidayah untuk memulai hari ini dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Orang yang paling baik yang kelima yang kita akan sampaikan di pagi hari ini adalah yaitu orang yang tepat waktu melunasi utangnya atau menepati janjinya tepat waktu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis yang sangat menarik, di mana hadis ini memberikan gambaran kepada kita dengan jelas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah seorang pendidik yang penuh dengan kasih sayang. Dia adalah pengajar yang lemah lembut. Dia adalah pendidik yang penuh dengan kesabaran. Apabila ia melihat suatu kesalahan dari sahabat-sahabatnya, ia tidak bertindak keras kepadanya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada sahabat-sahabatnya yang melakukan kebaikan, ia berterima kasih kepadanya dan memujinya. Demikian seharusnya seorang pendidik, seorang pengajar, dia lemah lembut, dia penuh kasih sayang terhadap orang yang diajarkan, dan jika ada kesalahan-kesalahan dimaafkan dan dia sabar atas kesalahannya, dan jika muridnya melakukan suatu kebaikan maka hendaklah ia berterima kasih kepadanya dan memujinya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, kana lirajulin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dainun. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhutang kepada seseorang. Lalu orang ini datang dan menagih, namun dengan cara yang kasar. Karena sahabat-sahabat melihat cara yang kasar ini dan tidak sopan caranya terhadap Rasulullah SAW, di mana dia adalah seorang Rasul, bukan manusia biasa. Jika dia manusia biasa, kemudian dia mempunyai jabatan yang tinggi, tidak sopan kita bertindak keras, kasar terhadapnya. Lalu bagaimana jika dia ini adalah seorang nabi yang terbaik, seorang rasul yang terbaik, manusia yang terbaik? Tentunya tidak pantas kita melakukan demikian. Maka karena sahabat-sahabat ini, mereka melihat orang ini begitu kasar, fahamma bihi ashabu. Maka sahabat-sahabat hampir saja melakukan tindakan keras terhadapnya. Namun para sahabat ini malu bertindak keras, berlaku kasar di hadapan Rasulullah SAW. Di sini ayo ikhwah bisa kita melihat
bagaimana perbedaan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu ini. Dia bertindak keras dan kasar, dan bukan terhadap sembarangan orang, tapi terhadap Rasulullah SAW. Adapun sahabat yang senantiasa menimba ilmu dari Rasulullah SAW dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Rasulullah SAW, mereka malu untuk bertindak keras dan bertindak tegas terhadap orang ini. Kemudian Nabi SAW tahu perbedaan ini. Ini orang punya ilmu dan ini orang tidak punya ilmu. Nabi ketahui hal ini. Lalu Nabi mengatakan, da'uhu, biarkan dia. Ya. Kenapa Nabi mengatakan da'uhu, biarkan dia? Karena Nabi SAW melihat sahabat-sahabatnya yang begitu marah, ingin melakukan tindakan keras dan tegas terhadap orang ini, namun mereka malu. Nabi SAW mengetahui hal ini. Lalu ia katakan kepada mereka, da'uhu, biarkanlah dia. Karena orang yang jahil, orang yang tidak punya ilmu, tidak pantas untuk kita bertindak tegas dan keras terhadapnya. Orang yang seperti ini butuh untuk diajar, butuh untuk ditunjukkan jalan cara yang benar dan jalan yang benar, bukan dikerasi dia. Karena orang yang seperti ini, jika kita bertindak keras, dia akan semakin keras, ya, dan dia akan menjauh dari kebenaran itu. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqalan. Biarkan dia. Jangan marahi dia. Kenapa? Karena orang yang punya hak itu, dia punya hak untuk menuntut. Sekarang saya berutang sama orang ini dan dia berhak untuk menuntut saya apabila utang itu sudah jatuh tempo. Lihat ayo ikhwah bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Ya, dia perintahkan sahabat-sahabatnya untuk sabar, jangan bertindak keras terhadap orang yang jahil. Kemudian justru dia mengatakan dia punya hak untuk menuntut saya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ishtaru lahu sinnan. Belikanlah dia onta yang seumuran dengan yang saya ambil. Kalau saya berhutang sama dia seekor onta yang usianya 2 tahun, belikanlah dia onta yang usianya 2 tahun. Karena onta itu semakin dia besar umurnya, semakin apa? Semakin mahal harganya. Nabi SAW mengatakan, ishtaru lahu sinnan. Belikanlah dia onta seperti onta yang saya hutang dari dia itu. Fa'a'tuhu iyyaha. Kemudian setelah kalian membelinya, berikan kepada dia. Lalu mereka pergi ke pasar dan mencari onta yang seumuran dengan onta yang dihutang oleh Nabi SAW, namun mereka tidak menemukan onta yang seperti itu. Mereka mengatakan, inna la najidu sinnan illa sinnan hiya afdalu min sinnihi. Ya Rasulullah, kami sudah mengelilingi pasar, namun tidak mendapatkan onta yang seumuran dengan ontanya. Ada onta yang lebih besar dari ontanya, ya, lebih besar usianya dari ontanya itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, ishtaruha fa'atuha iyyahu. Beli sudah onta itu dan berikan kepadanya. Berarti Nabi SAW akan membayar apa? Lebih banyak. Jadi onta semakin dia bertambah umurnya, semakin bertambah harganya. Ya. Nabi mengatakan, fashtaruha fa'atuha iyyahu. Beli sudah dia, kemudian berikan kepadanya. Lalu kata Nabi SAW, inna min khairikum ahsanukum qada'an. Nabi mengatakan, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang baik cara melunasi utangnya. Kata para ulama, terbaik di antara kalian yang bermuamalah dengan orang lain, wa aktsarukum sawaban, dan orang yang paling banyak pahalanya, wa ahsanukum qada'an li huquqin nas, yaitu orang yang menepati janjinya
orang yang tepat dalam melunasi utangnya. Itu adalah orang yang terbaik di antara kalian, orang yang paling besar pahalanya di antara kalian adalah orang-orang yang menepati janji dalam melunasi utangnya. Kemudian contoh yang kedua, hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Rafi', dari Abu Rafi'. Abu Rafi' ini dia adalah merupakan pembantu Rasulullah. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW istaslafa, berhutang. Istaslafa min rajulin ran. Nabi berhutang, namun hutangnya ini bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk onta. Bakran itu adalah anak onta yang masih kecil. Itu yang diutang oleh Rasulullah. Kemudian faqadimat alaihi ibilun min ibilis sadaqah. Lalu terkumpullah onta-onta sadaqah. Jadi Nabi SAW mempunyai petugas untuk mengumpulkan zakat. Ya, zakat harta, zakat hewan, dan yang lain-lainnya. Ada orang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat-zakat ini. Maka datanglah onta-onta sedekah, onta-onta zakat ini. Salam mengatakan kepada Abu Rafi', kepada orang ini. Apa tadi utangnya Rasulullah? Apa utangnya tadi? Anak onta. Tapi anak onta. Kemudian faraja ilaihi Abu Rafi' faqala. Kemudian Abu Rafi' ini melihat di antara onta-onta sedekah ini tidak ada yang bakrah. Lihat ayuhal ikhwah, di bahasa Arab onta atau kambing itu setiap umur itu ada namanya. Masih anak-anak itu namanya bakrah. Ya, oleh karena itu banyak orang Arab menamakan anaknya Bakr. Ya, karena anak yang pertama itu sangat menyenangkan, sangat menggembirakan, ya, maka dinamakan dia Bakr. Jadi kepada Abu Rafi', wahai Abu Rafi', jadikanlah kita onta yang Bakr. Ya, tanya kepada orang itu. Maka Abu Rafi' pergi, yang masih anak-anak. Lalu kembalilah dia dan dia mengatakan lam ajid fiha illa khiyaran. Allah, saya tidak menemukan di onta-onta onta sangat bagus, yaitu onta yang sudah usianya 6 tahun dan masuk ke tahun yang ke-7. Ya. Dari umurnya. Ini onta yang sangat bagus. Antara yang utangnya sekarang Nabi SAW akan melunasi utang. Lalu Nabi SAW mengatakan, a'tihi iyyahu. Nabi Allah mengatakan a'ti, onta yang usianya 7 tahun itu. Lalu Nabi SAW mengatakan inna khiyar itu.
Yang bagaimana orang yang terbaik itu? Yaitu ahsanuhum qadaan, yang baik cara melunasi utangnya. Ya. Jadi akhwani fiddin azakumullah, ini merupakan akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apabila kita berhutang, maka tepatilah janji. Kalau memang tidak bisa menepati janji, maka sebelumnya, sepekan, 2 pekan sebelumnya, datangi orang itu dan katakan, mungkin nanti pada waktu yang sudah kita tentukan, uang itu belum ada. Ya, baik-baik cara bermuamalah dengan orang. Jadi pertengkaran muruah seseorang. Ikhwani fiddin azakumullah. Contoh yang lain juga yang ketiga, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang badui dalam hadis Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang badui. Anna a'rabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'rabi itu adalah orang badui yang tinggal di padang pasir, bukan orang Arabi. Orang Arabi yang tinggal di rumah-rumah batu itu namanya orang Arabi. Kalau A'rabi itu adalah orang yang tinggal di mana? Di padang pasir, namanya A'rabi. Jadi setiap A'rabi pasti dia adalah Arabi, namun tidak setiap Arabi dia A'rabi. Paham kalian ayuhat thullab? Paham apa enggak? Hah? Paham? Ini ngantuk semua anak-anak ini. Ngerti apa enggak? Jadi yang A'rabi itu yang tinggal di mana? Padang pasir. Kalau yang tinggal di rumah batu, rumah tanah itu namanya apa? Arabi. Jadi setiap A'rabi pasti dia adalah Arabi. Namun tidak semua Arabi dia A'rabi. Paham sekarang? Jadi orang yang tinggal di padang pasir itu sudah pasti dia adalah orang Arab. Ya, Badui dia. Tapi tidak semua orang yang tinggal di rumah tanah itu dia adalah orang yang Badui. Orang Badui dia pasti kasar, keras. Karena dia tidak pernah belajar dan sehari-hari dia bersama ontanya saja. Kalau dia memanggil ontanya dengan kata-kata yang keras. Jadi selalu kalau dia berbicara itu keras dan kasar. Karena selalu setiap hari bersama ontanya terus. Nah, karena itu sudah merupakan kebiasaannya, maka ketika dia berbicara dengan orang lain pun dengan kata-kata yang keras seperti itu. Karena sudah dia terbiasa teriak-teriak kepada ontanya dan kambingnya. Maka datanglah seorang A'rabi, seorang Badui kepada Rasulullah SAW. Dan kebetulan Rasulullah SAW berhutang beberapa kilo atau beberapa takaran korma. Lihat ayuhal ikhwan, Nabi SAW yang dia merupakan orang nomor 1 di zaman itu berhutang sama orang A'rabi, orang Badui. Ya, la ilaha illallah. Sekarang mana ada pejabat berhutang sama rakyat biasa? Nah, kemudian orang A'rabi ini begitu dia melihat Rasulullah SAW, langsung dia mendatanginya, menghampirinya kemudian dan mengatakan, "Ya Muhammad, uharrij alaika illa qadaitani." Wahai Muhammad, orang Badui, tidak ada sahabat yang memanggilnya dengan nama apa? Dengan nama apa? Muhammad. Tidak ada. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah." Ya. Begitu cara mereka memanggil Rasulullah SAW. Tidak ada menyebut namanya. Namun ini karena dia adalah orang Badui. Dia datang dan mengatakan, "Ya Muhammad." Tidak sampai di sana. Lalu dia mengatakan, "Uharrij alaika." Aku tegaskan kepadamu, bayar utangmu. Sahabat-sahabat yang melihat Rasulullah SAW diperlakukan seperti itu, ya, diperlakukan dengan kata-kata yang begitu kasar dan tindakan yang keras, mereka marah. Lalu mereka mengatakan, "Tadri man tukallim?" Apakah kamu tahu kamu berbicara dengan siapa?
Lihat orang Badui ini dengan santai. Tadi kita mengatakan orang yang punya hak itu dia punya hak untuk menuntut. Nah, orang Badui ini rupanya dia tahu hal ini. Orang yang punya hak dia berhak untuk menuntut. Maka dengan santai dia mengatakan innama utalibu haqqi. Kenapa kalian marah kepada saya? Saya tidak marah, saya menuntut hak saya. Namun orang Badui ini dia tidak sadar kalau caranya itu apa? Kasar caranya itu. Karena dia sudah terbiasa seperti itu. Jadi bagi dia ini bukan kasar. Coba antum kalau bicara sama orang Kembang Terang. Suaranya keras kalau dia bicara. Mungkin kalau kita yang tidak biasa mendengar kata-katanya itu kita akan tersinggung. Padahal bagi dia itu bukan kata-kata yang kasar. Biasa sudah itu. Dia teriak-teriak caranya bicara. Apalagi kalau antum mendengar orang Mesir. Subhanallah. Kalau dia bicara sama temannya sampai keluar urat-urat lehernya ini. Padahal dia tidak marah itu. Memang begitu caranya bicara. Ya. Nah, Rasulullah SAW, orang Badui ini tidak sadar kalau caranya itu kasar dan keras dan tidak boleh cara seperti itu terhadap Rasulullah SAW. Ya. Nah, sahabat-sahabat yang sudah menuntut ilmu dari Rasulullah SAW, mereka mengatakan, "Tadri man tukallim?" Apakah kamu tahu kamu berbicara dengan siapa? Caramu ini tidak pantas untuk kau sampaikan kepada Rasulullah SAW. Namun orang ini dengan santainya mengatakan, innama utalibu haqqi. Ya, kalian tidak perlu marah kepada saya. Seharusnya kalian suruh dia untuk segera melunasi utangnya, bukan memarahi saya. Ya, innama utalibu haqqi. Yang saya tuntut itu adalah hak saya. Saya tidak minta kepadanya. Ya, saya tidak meminta kepada Muhammad ini, kepada Rasulullah SAW, tapi hak saya tuntut. Suruh dia untuk melunasi hutangnya kepada saya. Nah, Nabi SAW mengatakan, biarkan dia. Lalu Nabi SAW mengatakan, coba utangkan saya kurma di Khawlah Ibn Unais. Utangkan saya kurma. Nabi berutang lagi. Kemudian setelah Nabi SAW berutang dan ternyata wanita itu punya korma kebetulan, maka diberikanlah korma itu kepada Rasulullah SAW. Lalu dikasih kepada orang Badui ini kormanya. Ini korma yang saya utang. Kemudian Nabi SAW setelah melunasi utangnya itu ada sisa korma sedikit. Lalu diajak dia makan oleh Rasulullah SAW. Dikasih dia makan. Padahal tadi dia marah sama Rasulullah SAW. Sekarang dikasih dia makan. Lalu orang Badui ini mengatakan, Aufaita awfallahu lak. Engkau telah melunasi utangmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan pahalanya kepadamu. Lalu Nabi SAW mengatakan, Ulaika khiyarun nas. Mereka itu adalah orang-orang yang terbaik. Orang-orang yang baik. Orang yang bagaimana? Orang yang melunasi utangnya. Orang yang tepat waktu melunasi utangnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, La quddisat qaumun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memuliakan suatu kaum. Didoakan dia kejelekan oleh Nabi SAW. Semoga Allah tidak memuliakan suatu kaum. La ya'khudhu ad-dha'if haqqahu bighairi tata'tu'in. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak orang lemah di dalamnya itu tidak bisa mengambil haknya dengan lancar tanpa terbata-bata. Ya. Berarti jika ada suatu kaum, ya, di tempat itu ada orang yang punya hak namun dia tidak bisa mengambil haknya dengan lancar tanpa rasa takut. Kan orang Badui ini kan dengan lancar dia mengatakan, Ya Muhammad, uharrij alaik illa qadaitani. Wahai Muhammad, aku tegaskan kepadamu, lunasilah hutangmu. Kan lancar, tanpa ada takut, tanpa ada khawatir terhadap siapa-siapa. Nah, Nabi SAW mengatakan, La quddisat. Semoga tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kaum
di mana orang-orang yang lemah di dalamnya itu tidak bisa mengambil haknya dengan lancar. Jadi dari gambaran ini ayo ikhwah, dapat kita mengetahui kita ini kaum yang bagus atau tidak ayo. Kira-kira kita ini kaum yang bagus. Banyak orang-orang yang tidak bisa mengambil haknya dengan lancar. Bahkan orang-orang yang mengambil haknya dituduh ini, dituduh itu sehingga dia tidak mau mengambil haknya. La ilaha illallah. Jadi ikhwan fillah azakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, jawaz istiqradil ibil wa nahwiha min al-hayawanat. Boleh kita berutang onta atau hewan-hewan yang lainnya, berutang ayam, berutang kambing, berutang yang lainnya. Yang kedua, jawazul mutalabah bid-dain idza wasala ajal. Boleh kita menuntut utang apabila sudah jatuh tempo. Kepada siapapun utang itu. Presiden berutang dia harus bayar. Ya. Dan dia berutang boleh kita tuntut walaupun siapapun juga. Nabi SAW buktinya dituntut sama siapa? Yang menuntutnya siapa tadi? Orang Badui menuntutnya. Jadi orang yang punya uang itu dia punya hak untuk menuntut. Kemudian lil imam an yaqtarida ala baiti malil muslimin lil masakin wa dafi hajatil muhtajin. Seorang pemimpin boleh dia meminjam sejumlah uang dari Baitul Mal, bendahara negara. Tujuannya adalah untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan orang-orang miskin dan orang punya kondisi-kondisi yang lemah. Jadi boleh dia meminjam dari Baitul Mal. Kemudian yang keempat, jawazul wafa bima huwa afdalu min mithlil muqtarid ma dama lam yushtarid dzalika fil 'aqd. Boleh melunasi dengan yang lebih baik. Dan ini tidak termasuk riba jika dia tidak bersyarat. Ya. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa Nabi SAW ketika dia berutang onta yang diutang oleh Nabi itu masih kecil. Dan tentunya onta ini harganya murah. Masih anak onta. Kemudian Nabi SAW ketika dilunasi dengan hadis-hadis ini memberikan pelajaran yang sangat penting, yaitu mendidik orang lain, mendidik anak